والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Yang kami muliakan Kiai Haji Muslim Muallim, segenap jemaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita tetap dapat melanjutkan kegiatan rutinitas kita, yaitu kegiatan Khatmil Quran, tahlil, sholawat dan doa. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Yasin 71, 72, 73. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Liyunzira, agar supaya Muhammad memberi peringatan, yakni bil Quran, yaitu peringatan dengan Al-Quran. Qara'a ahlul Madinah wa Syam wa Yaqub bitta'i ay litundira. Jadi orang ahli Madinah, orang ahli Islam, Syam itu Mesir kalau sekarang. Wa Yaqub dan Imam Yaqub membacanya dengan ta. Berarti litundira ya Muhammadu. Wa qara'a al-akharun bil ya'i, dan yang lain itu membaca dengan ya. Berarti bisa dibaca dua Bapak-bapak sekalian. Bisa Bapak membaca Yasin itu liyunzira, bisa dibaca litundira. Yunzira itu fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' itu harus rafa. Kenapa dibaca nasab? Karena di situ ada lam taklil namanya. Kalau lam taklil pasti dia mudmar'an. Ada an di situ hanya tak tertulis, tetapi kalau mengartikan harus itu ditampakkan, artinya hanya tulisannya tidak tampak. Jadi aslinya li ayyunzira atau li antundira, agar supaya Muhammad itu memberi peringatan. Kalau pakai iya berarti agar dia Muhammad memberi peringatan. Kalau litundira, agar supaya kamu Muhammad itu memberi peringatan. Itu artinya. Jadi boleh silakan kalau baca litundira atau liyundira, asalkan pandai alasannya, takbirnya, maksud hukumnya, dasarnya Anda membaca itu dari mana. Ya ini termasuk di surah Yasin ini, nanti bisa dijelaskan ketika ada yang komplain. Terus man, kepada orang kana hayyan, yaitu ada yang hidup, yakni mu'minan hayyul qalbi, yaitu orang mukmin yang hidup hatinya. Ternyata di sini ada orang mukmin itu yang hatinya mati. Jadi tidak semua orang mukmin itu hatinya hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Ketika yang hidup berarti itu atas kehendak Allah, yang mati juga atas kehendak Allah, sesuai dari ikhtiar masing-masing dari orang tersebut. Li'anal kafir kal mayyit, karena sesungguhnya orang kafir itu seperti mayit, seperti orang mati. Kata Allah. Apa? Li'annahu la yatadabbar wa la yatafakkar. Karena orang kafir itu dia tidak akan bisa mengambil pelajaran, tidak akan bisa berpikir tentang agama ini. Bukankah apa yang mereka lakukan itu banyak yang impossible, tidak masuk akal? Seperti contohnya mereka menyembah selain Allah. Bagaimana misalnya dia menyembah patung? Bagaimana patung yang tidak bisa apa-apa dibuat oleh dia, dibentuk oleh dia, disembah juga oleh dia? Itu kan tidak masuk akal. Itulah ditutup oleh Allah pikirannya sehingga tidak bisa mengambil gambaran, maka hidayah akan jauh. Yakni arsalna Muhammadan liyunzirul mu'minina bil Qur'an, yaitu yang dimaksud di sini adalah kami ini mengutus Muhammad ini tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an, kepada orang yang beriman dengan Al-Qur'an. Kalau yang tak beriman belum tentu. Jadi tidak cukup dia kalau hanya Islamnya saja, dia tidak beriman. Kalau orang beriman pasti dia Islam, tapi kalau Islam belum tentu beriman. Bisa saja dia Islamnya hanya KTP-nya saja. Kebetulan KTP-nya Islam, macam syahadat muntafak nakabi, kapan bojong, siapa yang malam hati bojong ini. Bisa saja orang Islam seperti itu. Tapi yang orang yang beriman adalah semua dia anggota badannya dia mempercayai Allah sehingga melakukan yang diperintahkan Allah, hatinya berdetak itu hanya semua dikarenakan Allah, mata, kuping dan semua panca inderanya itu bergerak itu atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang orang yang beriman. Terus wa yuhiqqal qawlu, dan perkara yang diucapkan Muhammad itu adalah perkara hak, ayatu hujjatul atam, yaitu ketetapan siksa itu pasti, bahwa apa yang dijanjikan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah pasti. Kalau orang yang kafir, orang yang su'ul khotimah itu akan disiksa, orang yang su'ul khotimah, orang yang mukmin itu akan
akan diselamatkan oleh Allah dibalas dengan surga. Alal kafirin, kepada orang-orang yang kafir, al muslimin al kufri, jadi orang yang menjadikan yang jadi al kufri menjadi orang kafir. Jadi musyrik itu artinya jadi. Ada sih yang musyrik. Jadi jemaah al mubarakah sampai materi istiqomah amin. Si musyrik ini akhirnya jadi. Tahu nih jadi apa? Jadi baik. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Apakah kalian tidak melihat sesungguhnya kami telah menciptakan bagi mereka mimma amilat aydina, dari apa-apa yang telah kami lakukan, an'aman dari binatang-binatang, kata Allah. Fahum laha malikun, bagi mereka binatang-binatang yang diberikan oleh Allah, diciptakan Allah itu menjadi hak milik mereka. Sampai di kambing, di sebarang itu milik Allah, kemudian dihak milikkan kepada kita untuk dimanfaatkan. Itu maksudnya. Ailima tawallaina khalqahu bi aidina bi ghairi anati ahadin. Allah menciptakan itu semua tanpa ada perantara, tanpa ada penolong satu pun tidak ada. Semuanya Allah sendiri yang menciptakan agar dimanfaatkan oleh manusia. Yakni alam yarul mungkiruna, orang kafir, orang yang ingkar, apa kalian tak melihat anna khalaqna lahum, sesungguhnya kami menciptakan lahum bagi mereka an'aman tadi, binatang-binatang tadi, bikudrodina itu karena kekuasaan kami, kata Allah, dawaban, kemudian dia menjadi kendaraan bagi kalian. Kalau zaman dulu ini kan kendaraan masih belum ada Pajero, belum ada apa. Kalau sekarang ini kan kiasnya itu ya kendaraan seperti yang ada sekarang. Mithlul farasi, seperti kuda. Wal bigol dan bigol. Bigol ini adalah kawin silang antara kuda dengan himar. Itu jadilah bigol. Wal himar dan himar, wal fil dan gajah, wal jamal, terus onta, wal ghanam, wal mu'zi. Jadi ghanam, mu'zi itu sama-sama kambing, wa ghairiha dan lain sebagainya. Wa dallalna lahum, dan kemudian kami menundukkan terhadap semuanya itu lahum kepada mereka. Famin harukubuhum, sebagian dari binatang-binatang itu kalian jadikan tunggangan, wa min hayakulun, dan sebagian kalian makan. Ai sakharna lahum, yaitu kami tundukkan bagi mereka, payah milun alaiha, kemudian kalian membawa apa-apa itu dinaikkan ke binatang itu untuk membawanya. Wa yasukuna haitsu sya'u, dan kalian menggiring terhadap binatang-binatang itu kemanapun kalian suka. Wal muradu ma yakuluna ma yukalu lahmuhu, yang dimaksud di sini adalah ma yakuluna, apa yang kalian makan, yaitu ma yukal, apa yang dimakan, lahmuhu, dagingnya. Jadi ada binatang ini yang halal, ada yang diharamkan. Ada halal tapi haram dimakan. Binatang halal tapi haram dimakan. Hukumnya halal tapi dimakan haram. Contoh, apa? Kucing. Kucing itu binatang halal tapi ketika dimakan itu haram. Kalau yang lainnya, yang halal yang haram jelas. Anjing, babi itu haram. Kalau sapi dan yang lain itu halal. Itu jelas sudah. Kenapa Allah menciptakan itu? Ma khalaqta hadza batilah. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Tapi kenapa Allah kemudian menciptakan babi, menciptakan anjing, menciptakan sapi? Ada yang halal, ada yang haram. Kalau memang tak bisa dimakan oleh manusia, logika kita ini berkata, untuk apa Allah menciptakan babi dan anjing itu kalau tak bisa dimakan? Ini hidup, Pak. Hidup itu pilihan. Kita di dunia ini tempat kita ikhtiar menggunakan pikiran kita ini. Laulal aqla kana an-nasu kal bahaim. Sesungguhnya seandainya tidak ada akal ini, manusia itu tak ubahnya seperti binatang. Jadi manusia itu al-hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan, binatang yang berbicara. Hanya ada kelebihan otak dan pikiran kita ini. Kenapa dia menciptakan haram Allah? Karena hidup itu pilihan. Seperti kita sekolah. Ibu kota Kalimantan Barat adalah Pontianak. Kenapa masih ada pilihan? A Pontianak, B Mempawah, C Ketapang, D Landak misalnya. Disuruh pilih, mana yang kau pilih ini? Pilih yang benar. Kata Allah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, yang haram sudah juga jelas. Jangan engkau campur adukan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan pernah engkau mencampur adukan perkara hak dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa, kemudian engkau menyembunyikan perkara hak, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau itu tahu bahwa itu adalah perkara hak, bahwa itu adalah perkara batil. Tak kene. Jadi tanggungan kita, Pak, di dunia ini semuanya itu ada plus minus, ada risiko. Seorang ustadz kalau dia punya ilmu,
kemudian ilmu dimanfaatkan, dia menjadi orang soleh, kemudian dia itu ilmunya itu disebarkan kepada orang lain, itu akan mendapat pahala. Tapi kalau salah apa yang disampaikan atau dia menyembunyikan kebenaran, maka nanti kau berkada, Pak. Mun sampean orang awam ketika melakukan dosa-dosa TV, sampean ala ko ibadah oleh amal kebajikan, tanggung ide disekoni tanggung. Oleh sekoni mengkebagusan, tetapi ketika kejahatan juga sedih. Tapi seorang tokoh ngaku lebih naudzubillah dari sepora Allah Ta'ala, mungkin berkeliru sudah sengaja, ketika menyampaikan hal-hal yang tidak benar, mencampur adukan kebatilan dan hak-hak dan kebatilan, itu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ke ini, semuanya ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini di dunia ini adalah tempat kita ini memilih. Gunakan akalmu buat Allah. Gunakan akalmu itu untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Kenapa? Karena akal itu juga dalil. Jadi dalil ini tidak hanya Quran, tidak hanya hadis, tidak hanya kitab-kitab yang banyak itu, Pak. Tidak. Dalil itu akal kita ini juga. Kita yang dibekali akal pikiran oleh Allah, ini juga dalil. Ketika ada orang misalnya berdakwah ini aneh ke kita pendengarannya gitu. Kita mendengarnya seolah-olah ini aneh. Ini kayak tak pernah saya dengan jengkok bola. Siapa langsung terima, Pak? Inilah dalil Anda, dalil akli namanya, dalil akal. Masuk akal enggak? Memang meskipun itu kita harus tahu tidak semua hukum Allah itu masuk akal. Ada yang akal tidak mampu menjangkau, tapi ada akal yang mampu menjangkau. Jadi kalau hukum syariat, hukum fikih ini bisa dijangkau oleh akal pikiran. Hanya saja kadang kita tak paham. Contoh Pak biar paham. Sampai wudhu, kenapa kalau muka itu wajib? Ya. Kalau sebagian kepala diusap itu wajib. Tangan sampai siku itu wajib dibasuh. Kaki wajib dibasuh. Kenapa kalau kuping sunnah? Coba. Gimana itu? Kenapa kalau kuping sunnah? Padahal apa bedanya muka? Apa bedanya kuping? Apa bedanya tangan? Seharusnya kita lebih wajib tapi belok tangan. Mungkin berdasarkan sunnah, berdasarkan ada di situ asbabun nuzulnya kenapa itu hukum itu terjadi. Kalau muka ini ada hidung, ada mata, tangan, ada kaki, kenapa wajib dibasuh? Kepala, sebagian kepala, kenapa? Karena di sini tempat bersemayamnya otak. Kenapa itu wajib? Karena mata tidak akan pernah melihat maksiat kecuali dia dalam kesengajaan. Hidung tidak akan pernah dia mencium kalau memang tidak disengaja. Tangan tidak akan pernah mengambil hak orang lain kalau bukan karena disengaja. Begitupun kaki tak akan pernah melangkah ke jalan Allah, ke jalan yang dilarang Allah, kecuali itu memang sebuah kesengajaan. Kalau kuping, Anda berbuat dosa bisa sengaja, bisa tidak. Contoh, sampai tedung irombol. Tedung. Tiba-tiba tetangga karena di salon baru, nareng, melihat puluhan juta, tak nampak orang tedung. Hotel saja aja, saya hotel disco misalnya. Itu kenalan Anda apa yang datang TV suara? Datang TV berarti maksiatnya kuping itu tidak selamanya karena kehendak dari kita. Bisa saja tiba-tiba datang tak bisa kita tolak. Makanya hukum sunat itu adalah nuzul, Pak. Tapi muntah yang kretek tak ngalah. Soko muntah yang tingkah tak ngalah. Mata itu juga tidak akan mungkin melihat maksiat kalau memang bukan kesengajaan. Kecuali yang pertama, nadratul ula laka wasani ilaika. Pandangan pertama mungkin ke cucu, itu rezekimu, wasani ilaika. Yang kedua dan selanjutnya adalah dosa. Tiba-tiba sampai ke telak kokang tak sengaja, mungkin pertama asli linggasa, kau cek agak tem. Mak aku tuh menit rezeki doa. Jadi mengetelak kokang cek agak tem tak biasanya. Lalu suka toleh, tapi sunnah langsung ngapaling kita. Mulai atau boleh ke saat itu sana. Yang pertama itu tak dosa. Tiga ya Pak. Jadi gunakan akal dan pikiran. Jadi mudah-mudahan kita titik baik. Mudah-mudahan kita ini tetap diistiqomahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri bi nasratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.